kita mulai proses konselingnya. Ade gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, di sini Ade tahu tidak tujuan dari konseling ini dilakukan? Sudah sih Kak, tapi belum mengetahui terlalu banyak tentang konseling ini karena saya saja baru pertama kali melakukan konseling seperti ini. Baik, karena Ade belum mengetahui terlalu banyak, jadi saya akan menjelaskan. Nah, di sini tujuan dari konseling individu ini merupakan layanan konseling yang diselenggarakan oleh klien dan konselor yang bertujuan untuk menuntaskan masalah yang dihadapi si konseli. Nah, di sini Ade itu sebagai konseli dan saya sebagai konselor. Nah, tujuan dari konseling ini ialah untuk menjadikan konseli dapat belajar bagaimana memecahkan masalah yang dihadapinya. Nah, di dalam konseling individu ini terdapat beberapa asas. Yang pertama yaitu asas kesukarelaan, di mana adik di sini apakah ada unsur keterpaksaan? Kalau untuk unsur keterpaksaan tidak ada Kak, apalagi atas paksaan dari orang lain. Karena di sini saya atas kemauan diri saya sendiri. Baik, kalau tidak ada paksaan, alhamdulillah, karena dalam proses konseling ini lebih baiknya itu adik tidak merasa terpaksa dan saya pun tidak memaksa. Karena jika terpaksa nanti permasalahan ini tidak terselesaikan. Nah, selanjutnya ada asas unsur kerahasiaan, yang mana apabila konseling menyampaikan permasalahan tersebut terhadap konselor, misalnya cerita terhadap permasalahan yang dihadapinya, dan permasalahan itu harus ada kerahasiaan. Jadi adik tidak usah takut untuk kerahasiaan permasalahan yang dihadapi karena akan terjamin aman. Nah, selanjutnya ada asas keterbukaan. Nah, diharapkan adik lebih bisa terbuka untuk mengungkapkan permasalahan yang terjadi pada diri adik, karena kalau sudah terbuka kita lebih mudah menyelesaikan permasalahannya. Nah, sampai di sini apakah adik bisa memahaminya? Alhamdulillah bisa dipahami Kak. Dari penjelasan Kakak yang dapat saya tangkap dari beberapa asas yang telah dijelaskan seperti asas kesukarelaan, kerahasiaan, dan keterbukaan sangat perlu dilakukan karena untuk kelancaran proses mengkonseling untuk memecahkan sebuah masalah. Nah, di sini kakak akan menanyakan bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh si adik ini. Permasalahan yang saya hadapi sekarang ini, saya sering terlambat sekolah Kak. Nah, di sini kakak ingin menanyakan kenapa adik sering terlambat ke sekolah. Saya sering terlambat sekolah mungkin karena sering terlalu tidur larut malam, sering begadang, selalu menonton drakor, scroll TikTok. Oh iya, jadi karena tidurnya selalu malam, jadi bangunnya itu kesiangan. Kalau orang tua gimana? Sering nggak ngebangunin? Kalau orang tua ngebangunin sih Kak, tapi saya sering tidur lagi karena masih merasa ngantuk dan saya sudah terbiasa seperti itu. Iya, benar sekali. Kadang sering merasa malas ya kalau sudah terbiasa seperti itu, apalagi misalnya sekolahnya itu dekat dengan rumahnya. Pasti berpikiran nanti aja berangkatnya, kan rumahnya dekat sama sekolah. Iya Kak, kadang saya tidur itu jam 1 sampai jam 2 malam. Nanti pas paginya itu dibangunin sama orang tua saya dan saya bangun sebentar lalu saya tidur lagi. Nah, baik. Kalau tugasnya gimana? Apakah sama seperti itu? Kalau tugas dikerjakan sebagian, kadang ada juga yang nggak dikerjakan. Kalau ngerjain tugas itu sering nggak begadang sampai larut malam gitu? Kalau mengerjakan tugas, kadang-kadang sampai larut malam. Setelah itu, jika saya tidak bisa lagi menjawab soalnya, saya langsung nonton drakor atau TikTok. Nah, orang tua tahu nggak kebiasaan adik seperti itu? Tahu sih Kak. Tapi dibiarin aja ya? Iya, dibiarin aja. Ya, nggak apa-apa. Jadi adik sering terlambat masuk sekolah itu karena tidurnya kemalaman, bangunnya itu kesiangan. Nah, sekarang kakak akan memberi masukan terhadap adik. Mudah-mudahan adik bisa menerimanya. Nah, lebih baiknya itu adik itu harus lebih mengontrol waktu atau lebih bisa membagi waktu, seperti waktu belajar dan waktu bersenang-senang atau bermain seperti yang disebutkan tadi. Sebenarnya itu boleh untuk kesenangan, tetapi alangkah baiknya adik lebih bisa membedakan mana waktu bermain dan belajar. Maksudnya itu waktu itu diatur, jangan sampai adik sering tidurnya terlalu malam. Misalnya adik belajar jam 9 dan untuk scroll TikTok atau nontonnya itu 1 jam saja. Sudah itu tidur. Jadi sampai tidurnya itu jangan sampai jam 12 ke atas.
dan biasakan seperti menggunakan alarm untuk membangun tidurnya. Nah, di sini adik biasanya menggunakan alarm tidak pada saat bangun tidur? Enggak sih Kak, cuma sering dibangunin orang tua. Nah, pakai alarm aja nanti, nada deringnya itu volumenya itu dibesarin aja biar kedengaran. Nah, setelah itu minta bantuan kepada orang tua untuk dibangunin. Kira-kira adik siap-siapnya itu biasanya berapa menit? Nah, kalau untuk siap-siap itu kurang tahu sih Kak, kan saya sering terlambat jadi terburu-buru. Iya, nanti setelah subuh atau sekitar jam setengah enaman, adik itu langsung mandi aja, siap-siap biar nggak ngantuk lagi. Jadi jangan tidur lagi. Alangkah baiknya itu ada juga adik itu lebih bagus membuat jadwal seperti sehari-hari. Misalnya besok itu mau ngapain, terus besoknya lagi mau ngapain, dan bangunnya itu harus jam segini. Jadi itu lebih teratur dan disiplin. Adik sering buat jadwal seperti itu nggak? Nggak pernah Kak, malahan baru tahu. Oh, baru tahu. Nah, boleh tuh digunakan, dicoba beberapa minggu ke depan. Kalau adik senang dengan seperti itu, boleh dilanjutin. Nah, sekarang ada yang mau ditanyakan nggak, kira-kira gimana untuk kedepannya gitu? Mungkin sudah cukup jelas Kak. Dengan dikasih jadwal baru lebih teratur dan lebih bisa memanajemen waktu lebih baik. Baik, kalau begitu dicoba aja dulu, nggak apa-apa. Harapan kakak semoga adik kedepannya lebih bisa baik lagi, lebih meningkatkan prestasinya, dan lebih bisa rajin lagi dan bisa membanggakan kedua orang tua. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, sampai di sini konseling kita. Kakak mohon maaf jika ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah.